Sekarang kalau Waffle bagaimana menurut dokter? Deket sama maminya, punya waktu, nggak usah diapa-apain, nggak usah diajak jalan, nggak usah disuruh nempel aja. Maminya ada waktu pergi aja. Wow, kita datang tamu spesial. Anjing ya, bukan dokter ya, just kidding. Enggak, ini hari ini spesial banget karena Dokter Anggi ada seorang dokter umum manusia. Tetapi terkenalnya adalah sebagai animal whisperer, apakah animal communicator? Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Itu cuma nama sebenarnya. Oke, tapi itu bukan nggak ada sertifikasi kayak begitunya. Ada. Kita kan harus ada pelatihannya, ada sertifikatnya. Oh oke. Jadi kenapa sih dari dokter umum manusia menjadi ke bidang animal communicator ini ya, Dok ya? Sebenarnya awalnya kan saya nggak suka anjing. And yet look at you now. Tetapi karena adik pelihara. Apa? Adik saya itu pelihara. Kita kan sama sekali nggak tahu tentang dunia hewan ya. Yeah. Tapi karena diliarin, saya bilang saya nggak mau ya anjing itu ngotorin rumah, pipis sembarangan. Adik saya cuek aja. Ya udahlah, saya cari referensi baca gimana cara pet training dulu. Saya nggak perlu pinter deh, yang penting pipis pup di kamar mandi. Satu nih, kok ternyata anjing tuh pinter ya. 2 hari saya ngajarin, itu bener-bener exactly dia pipis di. Saya bilang 3 jam sekali kamu pipis di toilet ya. 2 hari saya ngajarin dia kalau siap pipis masuk ke kamar mandi, siap pipis masuk ke kamar. Akhirnya nambah. Terus ada biasa berantem. Jadi ada 2 anjing saya namanya Panda, Pom jenisnya, sama Mika jenisnya Shih Tzu. Setiap ada bunyi tik, bunyi kayak gini doang nih. Itu dari ujung ke ujung berantem. Akhirnya disaranin sama teman-teman coba ke animal communicator. Akhirnya pergilah ke animal communicator. Waktu itu ke dokter hewan Rani saya. Itu kebetulan guru saya juga, guru pertama saya. Akhirnya saya belajar lah tahun Januari 2018 saya belajar. Gimana sih cara ngomong sama hewan? Ngomong sama hewan itu sama seperti orang tua kita ngomong sama anak kita waktu belum bisa ngomong. Oh, oke. Jadi manusia itu termasuk makhluk nonverbal juga di saat kita belum bisa bicara. Oke. Kalau hewan kan jelas sentient being atau makhluk yang memang tidak bisa mengeluarkan verbal, komunikasi secara verbal. Nah dari situ saya belajar. Kok menarik ya. Akhirnya saya tahu kenapa anjing saya itu berantem. Ternyata dari diri saya sendiri. Oh. Karena saya kalau keluar dari kantor sudah mikir, aduh, Panda sama Dedek berantem nggak ya? Akhirnya energinya yang vibe-nya keluarnya itu diambil sama mereka. Ya udah deh. Jadi kalau ada saya berantemnya, kalau nggak ada saya santai-santai, jilat-jilatan kayak gitu loh. Oke. Berapa lama sih untuk belajar menjadi animal communicator ini? Kalau niat nih ya, 1 hari bisa. Serius? Seriously. Saya kalau ngajarin cuma 1 hari. Oh wow. Tapi ada tapinya, harus praktis setiap hari. Jadi saya suka kasih PR, setiap hari 1 aja. Terus apakah semua binatang atau cuma anjing doang? All binatang. Semua sama binatang itu? Sama. Saya kan ngobrol sama kutu sama semut. Serius? Seriously, karena anjing saya sempat kutuan. Jadi saya kan kesel ya, kan biaya ke dokter kan dokter hewan mahal ya. Saya waktu itu masih ada 8 anjing. Jadi kalau bayar obat kutu ke dokternya kan bisa dihitung tuh digitnya. Akhirnya mendingan saja ngomong aja, kamu tuh jangan ke rumah saya. Terus ke taman botanikal aja, itu luas di sana. Kalau mau makanan banyak, jangan di sini ya. Walaupun sebelumnya kan saya masukin ke tempat, tapi sejak itu believe or not sampai sekarang saya nggak ada anjing saya kutuan lagi. Serius? Seriously. Kalau nyamuk itu? Nyamuk juga bisa. Jadi rumahnya dokter nggak ada nyamuk nggak dong? Ada. Semut pun nggak. Saya waktu saya mau pindah, saya kan kontrak dulu karena rumahnya lagi di repair. Semut tuh banyak, tetangga bilang sampai ngasih obat anti semut itu loh. Bu, ini pakai ini Bu, semut di perumahan sini tuh memang banyak. Tapi memang banyak sekali loh Bu, semutnya tuh yang gede-gede gitu loh. Menyeramkan, kalau gigit anjing kan wow juga kan. Akhirnya saya ambil, saya ajak ngomong juga. Kamu ke taman ya, saya bilang. Cuma saya waktu itu yang instruksi pertamanya salah. Ke taman doang. Lupa kalau ngomong ke taman depan rumah. Bukan atau taman tetangga gitu ya. Saya lupa. Di belakang saya punya taman. Oh, jadi ke sana doang. Ke belakang. Jadi waktu ganti media tanaman di pot, kok semutnya banyak. Oh, instruksinya salah nih. Akhirnya saya ulang lagi, Bu. Jangan di dalam rumah kotak ini. Tetangga sana selatan kiri silahkan. Sama yang depan sono, tapi jangan di tempat mainan anak-anak ya. Kasihan anak-anak
kalau lagi main karena ada mainan perosotan kan, takutnya anak-anak kecil itu kan kegigit kan sakit juga. Loh, tapi kan binatang tuh bisa macam-macam, ada mamal, ada insect, ada amphibian dan lain sebagainya. Itu bisa. Kok bisa satu kategori semua ya? Bisa, semua bisa kok. Dan ngomong benar kayak anak orang ibu kepada seorang anak yang bisa komunikasi. Loh, jadi saya jadi misal contoh saya sebut sama teman saya. Saya boleh nggak kirim itu? Oke, itu kecoa semua, kamu ke rumahnya, alamatnya di Jalan Wijaya gini-gini, boleh? Boleh. Ayo Florin, siap kirim kecoa dari rumah saya ke kamu. Jadi kecoa yang ada di dalam itu bisa disuruh yang di sekitarnya itu bisa masuk ke dalam rumah. Berapa lama dia bisa travel segitu jauh, bisa ngerti jalan? Biasanya kalau kita kecoa, kan kecoa itu hewan itu punya insting, punya vibe sendiri terhadap sesamanya. Mereka punya komunikasi tersendiri. Dia bisa suruh kecoa yang ada di dekat yang dituju. Oh, karena saya pernah ngusir rayap juga. Loh, maksudnya gini, rayapan di rumahnya kayak gitu-gitu. Tapi gimana saya mengarahkan agar kecoa itu ke rumahnya orang teman saya ini? Kan dia kan nggak ada, kan dia nggak tahu jalan. Kasih fotonya lah. Kasih foto apa rumahnya? Rumahnya. Oh, kita tes sedikit. Ibu ke rumah saya, ini buat tes ya. Jadi nanti kalau rumahnya banyak kecoa bukan dari saya ya, yang salah Inggris ya. Itu serius, Bu. Nah, oke. Saya juga bingung. Mau keluar isengnya dong aja. Oke, yang dari semua binatang yang dokter pernah bicara, mana yang paling gampang, mana yang paling susah? Sebenarnya gini, 99% hewan itu semua mudah untuk diajak bicara. Oke. Tetapi hewan itu sama kayak kita manusia, ada yang introvert sama ekstrovert. Jadi kalau kita nggak pinter nih ngobrol sama dia nggak akan keluar apapun walaupun dia ekstrovert. Jadi poin yang mau kita capai itu nggak ada. I see. Jadi cuma dia seneng ini. Tapi kalau misalnya dia senang diajak ngobrol, semua keluar termasuk kebiasaan ownernya. Cuma kan nggak boleh. Jadi dokter bisa bicara sama dia, kasih tahu nih, kamu kesana, kamu ngambil kesini dan sebagainya. Gimana caranya dokter mendengarkan perkataan mereka, dari muka mereka kah atau dari mana? Jadi gini, belajarnya itu sebenarnya di pikiran bawah sadar mereka, atau kita telepati sama mereka. Kalau sainsnya adalah kita masuk ke gelombang alfa atau theta. Tapi saya lebih senang theta. Jadi kalau saya ancam, kalau saya agak ngantuk-ngantuk, harap maklum karena gelombang theta adalah gelombang di mana kita tidur kan. Kalau ke theta lebih sleep deep lagi. Nah, disitulah kita ngobrol sama mereka. Jadi ngobrol tuh nggak bicara secara ngomong gitu, tapi lebih kayak ada dalam hati ya. Ya, kita kan pakai hati. Kalau guru saya di Linking Awareness yang pertama itu melalui heart cave, jadi dari hati. Tapi ini apakah ada hubungan dengan agama-agama atau tidak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi kalau kita mau ngomong soal agama, buat orang yang religius mungkin malah akan bertentangan. Makanya saya mau tanya tadi, maksudnya apakah agama merasa ini ibu ini kayak sesat atau kok ngomong sama binatang, apa ada gelombang-gelombang? Kan ada sainsnya. Kan di Thailand ada sekolahannya. Saya tidak tahu. Ada di Thailand. Nanti boleh dicek. Cuma saya nggak belajar di Thailand karena saya nggak bisa bahasa Thailand. Jadi yang keberapa berarti? Yang keempat saya belajar di Daniel School di Kanada. Oh, di mana sih asli apa namanya pengajar ini? Pengajarnya yang pertama kali animal communicator tuh yang paling tua adalah Penelope Smith. Itu dari Amerika. I see. Nah, kalau misalnya kayak Jane Goodall yang terkenal dengan chimpanzee ini, atau chimpanzee Jane Goodall ya? Chimpanzee ya, bukan. Kalau itu kan yang gorila kan satunya, dia chimpanzee ya. Apakah dia dianggap sebagai seorang animal communicator maka bisa dekat dengan itu atau beda? Enggak. Animal communicator itu adalah komunikasi dengan hewan. Tapi kita ada juga ahli behavior. Jadi kalau kita melakukan atau dengan kasih sayang nggak perlu mesti pakai komunikasi nonverbal. Tapi kalau kita penuh dengan kasih ngerawat hewan, apapun jenis hewannya, pasti dia akan sayang sama kita. Bahasa verbal juga nggak apa-apa. Kalau sudah bonding, itu pasti akan deket. Kayak contohnya yang simpase sama harimau ya. Harimau kan juga ada tuh. Yang dilepas pun dia masih ingat sama yang merawatnya kan. Karena kasih. Hewan itu malah justru ngajarin kita kasih loh sebenarnya dibandingin manusia. Mereka mau diapain juga tetap aja masih bantuin ownernya, nyerap energi negatif, biar nggak sakit, biar nggak gudang, biar nggak sedih. Nah itu tuh hewan-hewan. Nah bersyukurlah sebenarnya kalau kita punya hewan di rumah, mereka yang sebenarnya bantu kita untuk rilis energi negatif apapun jenisnya energi itu. Kalau misalnya saya mau ngetes dokter sekarang ke laut, berenang di laut, ada hiu. Jadi nggak bakal kena gigit itu? Enggak dong, kita kan tidak bisa seperti itu. Loh, maksudnya kan ngomong aja jangan gigit saya gitu.
No, nggak bisa. Hewan tuh tetap punya insting buasnya kan, dan Oke. kita manusia punya insting ketakutan. Jadi tetap harus menjaga, jadi bukannya Tetap sembarangan menjaga. Nggak bisa, harus tetap menjaga. ke binatang apa Nggak boleh. tiger gitu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Tapi kalau kecoa tadi bisa, sama kecoa kutu bisa suruh pergi tetepan. Karena kan kalau kutu kan kita tinggal ngomong, karena Oh, tapi dia nggak mengetek, nggak buas. nggak buas. Jadi kita sebagai manusia kan punya akal pikiran, Oke. akal budi. Jadi kalau kita akan aku ancam nih, aku mau ngetes nih hewan buas, nggak boleh juga. Tapi kalau mau ngetes silakan, kalau saya nggak. Karena saya punya akal pikiran dan akal budi bahwa memang hewan buas pasti tetap akan attack. Karena dia nggak sebagai sebagai threat ya, sebagai ancaman ya. Ancaman. I see. Okay. Nah itu yang harus dibedakan, bahwa kita sebagai ancam atau sebagai apapun nggak boleh menantang hewan yang buas seperti itu, gitu loh. Ini ada 2 anjing teman saya, bukan punya saya. Coba dokter masa dia lagi ngomong apa, atau dia apa problem dengan ini, atau nggak anjing ditemuin loh ini. Kalau dia sekarang sih dia merasa sudah happy, tapi dia masih ingat masa lalunya di mana dia hidup di kandang dikasih tanah sama tembok. Maksudnya sekitarnya ada tanah-tanah enggak. Kalau di rumah kan mungkin keramik, granit ya. Sekilas sih dia ngasih tahu itu. Cuma memang dia dengerin nih, dengerin, ulang lagi deh. Dia lagi analisa si Negroni. Oke, coba lagi, sorry dok. Ya, jadi Negro kan saat ini udah happy, very happy. Dia itu ngasih kilas balik, dulu tuh ada di kandang tanah, tempat makannya itu berlumut bau gitu, dan ngasih makannya ya suka-suka yang ngasih makan. Cuma memori yang seperti itu walaupun sebentar pada anjing itu tetap akan teringat sampai dia tua, sampai dia meninggal. Kecuali kita bantu dia merilis bahwa itu sudah bagian dari masa lalu yang tidak boleh diingat. Karena sometimes itu akan bikin kesedihannya dia. Jadi nanti ada aja tingkah lakunya gitu loh. Contohnya apa tingkah lakunya? Dia bisa nggak nurut, bisa ngelakuin seperti waktu dulu, atau kalau dia memang kekurangan makan, dia akan lebih protek sama makanannya. Barangnya dia adalah milik dia, nggak boleh yang lain ngambil. Sometimes yang lebih ekstrim lagi adalah ownernya mau ngambil saja nggak boleh. Yang ekstrim ya, tapi saya nggak tahu Negro ekstrim nggak ekstrim sampai segitunya. Tapi ada feeling tadi proteksi gitu ini ada ya. Oke. Itu tapi karena happier ya. Ya, dia sangat bersyukur sama maminya diambil. Hanya saja dia minta maminya punya waktu untuk dirinya sendiri dan berbahagialah dengan apa yang dia inginkan. Saya nggak tahu apa yang dia inginkan. Negro ngomong sama maminya. Jadi harus spend more time dengan dia sama buat dirinya sendiri. Dia ada ini kan yang satu rumah nih sama si Waffle. Ada rasa jealous-jealousnya nggak ini? Yang jealous dia jealous sama ini Waffle. Dia justru akan lindungin dia. Sorry, boleh diomongin nggak nih Bu? Oke ya. Saya nggak tahu nanti mau di skip atau enggak, terserah Ibu. Waffle tuh bisa lihat. Dia ngelindungin si Negro karena Negro tuh ada yang ngikutin dia. Maksudnya hantu? Yes. Oh gitu. Jadi dia memproteksi Negro ini. Tapi dia nggak jealous, malah dia kayaknya merasa kayaknya mamanya ada 2 anjing. Ya, dia sih nggak masalah. Yang masalah dia. Yang masalah dia. Okay. Kalau ini hanya selain protek mamanya, dia protek si Negro. Karena Negro itu nggak bisa diem sebenarnya. Iya. Ini kata banget tadi ya. Oke. Kalau Waffle sama Negro siapa lebih pintar? Negroni ini dia lebih pintar. Terus Negroni-nya sekarang kalau Waffle bagaimana menurut dokter? Sebenarnya lebih senang deket sama maminya, punya waktu, nggak usah diapa-apain, nggak usah diajak jalan, nggak usah disuruh nempel aja. Maminya ada waktu pergi aja. Jadi pinginnya apa ya namanya, apa sih kalau orang ngekor aja udah, kayak mau jadi pengikut klingi. Nah mamanya kan suka pergi ke luar negeri 3 bulan gitu, nggak di Jakarta. Kayak gitu Waffle gimana perasaannya? Dia nanya gini, kenapa masih harus pergi terus? Kenapa harus pergi terus Ibu? Nggak tahu, Waffle itu kan ada kerjaan. Dia ada merasakan gitu ya? Dia merasakan. Tapi dia ngerti. Tapi dia kangen nggak? Kangen. Jadi kalau ditinggal dia lebih banyak diemnya dibandingin dia tetap main sama yang lain. Tapi yang lebih kangen Negroni atau si Waffle? Dia. Waffle ya, benar sih itu. That one benar. That one's true. Lebih kangen kalau pergi tuh adalah si Waffle.
Dia takut maminya karena dia nggak lihat kan, dia nggak lihat maminya di luar negeri ngapain. Jadi dia takut kalau maminya tuh Ada sakit. suatu. Tapi anjing ini nggak bisa itu kan, nggak bisa menebak-nebak masa depannya mamanya gitu, enggak kan? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ini bisa. Emang mau ditanya? Mau. Beneran mau ditanya. Beneran mau tanya. Bentar ya, biar turun aja dulu. Dia mau nebak masa depan mamanya. Bisa nebak masa depan mamanya. Coba lihat. Ya, maksudnya apa yang dilihat sama dia di maminya. Oke, coba. Sometimes apa yang dia lihat itu kan bisa kejadian, bisa enggak. Kalau kita sudah tahu kan kita bisa. Ya, coba. Bisa. Boleh tahu nggak? Dia tahu. Oke, aku lagi nanya waffle, bukan nanya kamu. Iya, waffle. Mana waffle-nya? Nggak apa-apa, waffle-nya biarin coba aja. Menurut apa yang waffle lihat tentang ibunya? Kalau mamahnya mau pergi, usahain jangan pergi di bulan 7. Karena dia takut kalau maminya sampai di sana ada something happen. Terutama panggul ke bawah. Wah, sangat spesifik sekali ya. Wow, oke. Dia paling dekat di rumah itu sama maminya, papinya, atau sama kakaknya? Sebenarnya lebih senang sama maminya. Tapi dia juga jagain kakaknya yang tadi anaknya laki perempuan sih. Perempuan ya. Idri, perempuan. Waffle, come. Good. Negroni. Hai. Dia titip pesan yang buat kakaknya. Apa pesannya? Kalau punya masalah, mesti terbuka sama maminya. Jangan dipendem. Dan maminya apapun itu nggak boleh marah. Yang ya Idri. So dia ada 2 anak yang mana nih? Yang perempuan. Dua-duanya perempuan. Yang gede, yang badannya besar, saya nggak tahu itu anak pertama atau anak kedua. Iya, pokoknya yang badannya besar. Karena juga gede sih. Oke. Alright, menarik sekali. Nggak ngerti saya karena nggak lihat. Oke. Ini ada satu anjing lagi. Sini, Riles. Come here. Ini anjing baru umurnya 3 years ya, Riles? Ngapa? 3 years ya? 3 years ya, Riles ya? 3 years ya? Just put on the floor. Nih. Nggak apa-apa. Sini saya panggil dokter. Thanks, Riles. Namanya siapa, Dek? Poki. Oke. Sini saya. Ini kayak banyak komplain tentang mamanya ini. Tentang mamanya. Dok, tolong tanya. Tentang mamanya dan di rumah apakah bahagia? Oke. Tolong jawab. Umumnya dia bahagia, tapi dia sedih kalau maminya sibuk dan cuma, "Hai Poki." Dah, habis itu udah nggak ngapa-ngapain. That one is true. Iya, jadi dia keselnya di situ. Bukannya dia sebenarnya happy loh di rumah. Sebenarnya dia senang diajak jalan juga. Cuma yang bikin dia sebel, dia nggak apa-apa maminya mau ngapain, kata dia bodo amat. Yang penting boleh nggak spend waktu walaupun cuma sebentar, elus-elus gitu loh, disayang-sayang, nggak perlu digendong katanya. Tapi jangan hai doang gitu loh. Terus pertanyaan saya, kenapa dia suka itu ya, suka kencing mana-mana ya? Dok, tolong ngomongin dong, jangan kencing di mana-mana. Bisa nggak? Benar. Semua anjing saya kan bisa kencing kemana-mana. Saya kesel loh, Dok, itu pengen marah. Kenapa, Dok? Enggak, nanti kasih foto tempat kencingnya biar saya kasih tahu kamu tuh harusnya pipisnya di sini. Kalau Poki nggak ngaku dia kencing di mana-mana, dia cuma ngikutin yang lain. Oh iya, benar-benar ada kok. Poki, maksudnya lu be your own person dong, jangan ikutin. Dia ada satu, benar, itu benar. Saya ada 3 anjing. Dia ada satu anjing yang laki-laki, ini kan perempuan. Yang laki-laki itu emang suka kemana-mana. Nah, satu yang perempuan nggak apa-apa. Itu ikutinnya benar-benar. Dia bilang aku nggak salah kok. Bilangin dong, yang antara yang satu lagi yang Pepsi sama yang Gucci, mana yang lebih nakal? Gucci. Oh ya? Karena lebih sinis. Mungkin nggak nakal. Mungkin yang nggak suka, dia nggak suka. Lebih nggak suka. Nggak Gucci. Karena Gucci-nya kan suka gini loh. Siapa lu? Gitu loh. Nah, bener loh. Nah, si Pokinya enggak. Padahal nggak pernah foto saya loh. Nggak kata fotonya Gucci loh. Tahu loh. Nanyanya dari dia. Nanyanya dari Poki. Oke. Dia sama papanya sama mamanya lebih suka siapa? Maksudnya saya atau suami saya? Suaminya. Itu bener. Katanya nggak ada waktu, cuma hai Poki gitu doang. Ngapain gue digituin gitu loh. Menurut dia, saya paling suka sama 3 anjing saya siapa? Lebih seneng Gucci. Katanya pilih kasih. Rose, it's so true. Katanya terlalu pilih kasih. I ask her,
of the 3 dogs, which I like the most, I didn't say anything. And then she said Gucci, which is true. And she said that, and she likes Papa more than me because Papa spend more time with Poki than me. Oke, kalau anaknya gimana? Tentang gimana? Menurut dia lihat anak saya bagaimana maksudnya? Sometimes baik, sometimes acuh. Apalagi kalau misalnya lagi banyak pikiran, nadanya minta suaranya jangan kenceng-kenceng katanya, bikin dia kaget. Tuh, Sus dengerin Sus, katanya kalau si Riley itu lagi stres, karena ngomongnya terlalu kasar ke Poki nggak suka katanya. Jadi dokternya bisa dengerin, bisa bicara sama anjing sekarang. Coba kalau ke susternya suka jagain gimana, makanannya gimana, cukup atau nggak cukup? Susternya kalau ngasih makan sama aku, piringnya tempatnya tolong dicuci 2 kali. Jangan pakai busa. Jangan 2 kali. Ya, tapi 2 bersih. kali. Terus nggak boleh pakai busa, pakai tangan aja, Sus. Oh, kenapa nggak mau? Dia nggak mau karena baunya nggak enak. Iya. Enggak, maksudnya bukan bosnya saya pakai buat hal barang-barang lain kan? Nggak sponnya, kalau nggak sponnya dicuci, habis dipakai dicuci. Jadi nggak ada bau. Jadi nggak ada bau bekas sabun yang lama. Menarik karena sekali ini baunya itu kayak bau, bau apa sih ini ya? Saya nggak ngerti deh ini bau apa. Saya dia ngasih baunya sih, tapi saya nggak ngerti itu bau apa. Dok. Oke, menurut oh ya, sorry. Ini jadi kayak ngobrol sendiri nggak udah peduli langsung. lupa ada itu. Wait, saya ada 3 anak kan. Terus yang masih gede deh. Yang ketiga, ini kan anak kedua. Si Poki terhadap anak saya yang ketiga bagaimana? Yang namanya Hailey. Dia sebenarnya dia sayang sama Hailey, pingin deket. Tapi Hailey-nya sometimes juga kayak patung katanya. Nggak tahu, mungkin artunya lebih cuek kali ya. Jadi ngomongnya kayak patung. Menurut dia jadi gini doang. Bener. Menurut dia siapa yang paling sayang sama dia di rumah? Satu rumah itu siapa yang paling sayang sama siapa? Papanya. Oh, dia atau Poki. Poki ini kan yang dia ingin Poki. Papa loves Poki the most. Apakah ada si Poki ada warning tadi kayak misalnya travel apa gimana atau apapun juga? Kalau buat kakaknya itu. Ya. Sorry ya, udah punya pacar belum ya? Belum. Katanya nanti ada cowok 2, satu besar, satu tinggi, maksudnya tinggi, Tall. yang satu agak pendek. Kalau ada yang deket suruh cerita sama mamahnya, biar mamahnya ikut membantu memilihkan. Terus kalau nanti sudah pacaran, nggak boleh lupa sama dia ya. Minta dikenalin. Soon kali, mungkin 2-3 bulan, nggak nyampe tahun depan. Wow, Rals. There be 2 guys approaching you, 2 boys, 1 tall and 1 short. Make sure you tell me if there's somebody like that, okay, Riley? You can introduce Poki. Introduce Poki to the boys as well. Oh, that is so funny. Foto mau lihat? Nah, kalau komunikator anjing, kok bisa lihat dari foto aja bisa kan nggak ada tadi gelombang-gelombang tersebut, Dok? Bisa dong. Dari foto itu kan bisa tetap anaknya kan, anjingnya kan hanya foto. Kita tetap masuk ke gelombang alfanya mau langsung mau direct. Jadi artinya kalau lokasi jauh pun nggak gelombang itu bisa berjalan terus. Iya dong. Oh, kan kayak frekuensi radio. Saya tinggal nyari aja. Loh, jadi artinya bisa gini. Bisa saya bilang sekarang, kucingnya Pak Prabowo gimana? Berarti dokter juga bisa. Bisa. Yang penting saya diizinin sama Pak Prabowo untuk komunikasi sama kucingnya. Enggak, misalnya foto ini fotonya kucing Pak Prabowo. Bisa tahu-tahu gitu? Majalah gitu. Tapi kan harus izin sama ownernya. Karena di dalam dunia Ancom itu ada kode etik. Jadi nggak bisa. Nggak bisa kalau dokter nggak etika jadi technically bisa. Kalau nggak etika bisa. Oh bisa. Wow. Kita tanya itu anjingnya Kim Kardashian gimana gitu ya. Menarik sekali ya. Mana tunjukin sini masuk aja. Ini anjingnya siapa? Kamu ya? Bu Florin. Namanya siapa? Len. Mami, kalau makan jangan yang berlemak. Terus kalau makan tuh jangan sambil ngobrol. Terus jangan bunyi-bunyi sendoknya. Sendoknya bunyi-bunyi. Emang dia bener, Bu, dokter bener. Dia kalau makan maruknya sangat mati, Dok. Kayak bisa gini-gini. Iya, terus suruh jaga apa? Kesehatannya, udah medical check up kapan terakhir? Nakutin sih. Iya sih, Dok. Ini baru periksa darah kemarin. What happened? Fungsi hati, fungsi ginjalnya diperiksa nggak? Periksa. Bagus ya? Iya. Itu yang dia takutin. Kalau kuda, Dok juga bisa Dok ya kuda. Iya. Ini namanya siapa nih? Iya. Namanya siapa? Bagatel. Satu, dia nggak suka namanya Bagatel.
Bagian, panggilannya bagian. Ya nggak suka. Boleh nggak kata dia nih, ini cowok kah? Cewek. Karena itu namanya buat cowok katanya. Dia pingin yang agak enak didengar di telinga, pingin Chanel. Wih, Chanel. Katanya lebih lembut. Buat dia loh ya. Tawanya begitu banget. Aku juga pingin ketawa. Iya, verbal aja. Tapi mau saya kasih tahu ya, karena dia agak badung. Kata dia kalau aku diem, aku sakit semua badannya. Ya kalau misalnya walaupun dia nggak fokus sebenarnya. Emang kalau diajarin nggak fokus ya? Kalau diajarin, maksudnya dilatih nggak fokus. Oh kalau diajarin suruh maju, dia maju tapi habis itu ke kanan, ke kiri gitu ya. Bagus lah kalau ini perlu guru yang galak. Tapi dia katanya bosan sama gurunya. Kalau gurunya, pelatihnya ngomong sama dia, kalau pelatih itu makan, kenapa aku nggak dikasih makan? Dia istirahat, aku nggak boleh istirahat. Dok, terus apakah anjing tuh bisa merasakan saat dia mau meninggal ya? Bisa. Jadi saat contoh anjing ini tahu dia sakit-sakit tuh, dia ada rasa sakit apa nggak sih anjing ini? Ada nggak rasa sakit mereka sekarang? Waffle kah atau Pocky kah atau apa Negroni? Negroni kayaknya yang bisa pergi dulu, walaupun Waffle lebih tua. Len, did you hear that? Dari 3 anjing ini kita Negroni mungkin ya bakal pergi duluan. Tapi kita nggak bilang. Tapi kita nggak tahu kapan. Kita nggak bilang besok misalnya. Tapi out of this three, padahal tahu Waffle itu benar kan umurnya ya. Dok, gimana ngomongnya lebih nggak kenceng? Di mana kasih tau pipetnya? Nggak itu pipet bos ini. Kan dia ngikutin, dia salah. Nanti saya minta fotonya. Itu nanti pipet. Pipetnya biar saya kasih tahu dia. Rally, bring the pipet here, Rally. Pokoknya kalau kencing rumah harus ada kayak gini. Itu nggak ada bekas kencing kan? Nggak ada. Bersih. Here, bring it here. Nggak apa-apa, mau bersih mau ini. Nah itu masih bersih dari rumah. Nah gimana dok bilangnya? Pokoknya semua anjing bilangin dia bisa kasih tau anjing lain nggak? Pokoknya kalau anjing harus ada ini di rumah gitu. Sebenarnya kalau pack leadernya bisa nggak suruh dia ngomongin, bisa ngomongin yang Pepsi nya nggak? Kalau kencing di sini gitu loh. Nanti saya bilang. Ditaruh di mana aja sih posisi di rumahnya? Ya di mana-mana. Sorry, ini cuma ada di itu di kandang. Enggak, maksudnya kalau di rumah, maksudnya posisinya di mana-mana. Ini ya, cuma dalam kandang. Dia tak bayarkan tempat banyak. Ya karena dia ngasih lihat di pojokan deket kayak Kurden. ya ada lekukannya. Kalau tempat saya pojokan kayak gitu. Iya, kalau tempat baru saya pasangnya dia bisa kencing situ, nggak maksud saya gitu loh. Jangan di sofa bilangin. Hah? Masa di sofa juga? Kadang-kadang nggak tahu dia, kalau nggak dia sama lagi yang itu siapa yang tadi Pepsi itu nyebelin. Kalau yang kucing boleh nggak? Boleh. Mana Mana lagi? kucing? Sorry ini kucing temannya saya punya juga. Ini Namanya siapa? namanya siapa? Guber. Mau nanya apa? Namanya apa? Kenapa suka kabur? Sebenarnya dia nggak mau kabur, dia cuma mau main sama. Gini, tanyanya dia gini. Mama aja bisa keluar, kenapa aku nggak boleh? Nah, Karena dia bisa kena kutu. Oke. berarti sama kutunya. Oh, iya, Pas ngomong sama kutu tadi. Ada satu tetangga depan rumah yang nggak suka sama kucing juga ya. Tapi dia kepo sama orang itu, kayak sengaja mau nongol-nongol. Ya, mendengar disekep aja. Iya. Tapi kenapa dia suka kabur? Ya itu karena dia Suka main. main. Dia kayak penasaran aja. Tapi dia sama anjing lain sampai tadi siapa? Waffle sama Waffle si sama- Negroni bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Cuma katanya kok mereka makannya banyak ya. Terus kenapa mereka doang yang dikasih snack, aku enggak? Atau makanan Mendingan manusia, barengan makanan aja. manusia. Mungkin ngasihnya barengan. Jadi kalau ngasih snack, iya memang. Karena aku setuju dia baper. Sometimes hewan itu bisa baper kok. Ngerasanya kalau dikasih snack, dikasih makanan berlebih, Berarti ownernya lebih sayang sama dikasih. mereka. Dok, based on dokter punya pengalaman ngobrol sama binatang, binatang mana yang paling hidupnya paling sengsara betul di bumi ini ya? Mereka rata-rata sih tidak pernah ngomong hidupnya sengsara loh. Walaupun mereka hidup liar ya, makan susah, tapi mereka happy-happy aja. Itu ya. Justru dia malah kasihan sama ownernya yang merasa selalu sedih dan tidak puas dengan dirinya. Oh ya. Terus kalau contoh mereka mau meninggal gitu, apa namanya, bisa kasih tahu ke ownernya gitu gimana ya? Ada yang bisa ngasih tahu, ada yang enggak. Oh gitu ya. Biasanya mereka ngasih tanda. Saya pernah ada tuh pasien di Bandung, bison kayaknya, bison apa pudel ya? Kan bison sama pudel more or less mirip ya, karena putih juga. Dia kasih tahu kalau pas sakit saya akan pergi dalam waktu 3 hari jam 3. Tapi benar jam 3 kurang 1 menit sih sebenarnya Dia meninggalnya. meninggal. Terus ownernya WA ya dok si ini barusan aja meninggal. Bener ya sudah hari ketiga jam 3. Tapi kurang 1 menit jam 3. Gitu ya. Sebetulnya dokter kerjakan kayak begini untuk apa sih dok? Maksudnya untuk sekarang kan pertama-tama awal gara-gara anjing sendiri di rumah, tapi sekarang tuh untuk apa tujuannya?
Kalau saya memang tujuannya sebenarnya tadinya awalnya cuma ngobrol biar tahu anjing saya kenapa berantem sih. Sekarang sih saya cuma belajar kayak ternyata hewan itu sama sebenarnya, kayak ini terakhirnya ya. Saya pingin belajar tentang kesehatan mental hewan. Ternyata ada dokter hewan yang belajar juga tentang kesehatan hewan. Jadi pas saya ngobrol sama beliau juga pas kebenaran habis ngambil sertifikat tentang itu. Jadi ngobrolnya enak. Ternyata manusia itu kan selalu memikirin kesehatan mental kita sendiri, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Ternyata hewan itu juga perlu. Enggak, dia mau nunjukin Nigro kan mau nunjukin bahwa dia nggak suka tanah sebenarnya. Jadi dia cuma mau nunjukin dulu aku hidupku tuh banyak tanah di sekitarku. Sekarang aku enggak. Udah cukup, udah tahu maminya udah tak kasih tahu ya. Nah, ya adanya rumput palsu jadi aman. Nggak dikasih tanah-tanah lagi. Masih keinget masa lalu aja. Tapi dosnya apakah orang mengatakan dokternya lebay banget ya? Maksudnya harus kayak wellness mentalnya anjing aja kita harus pedulikan kayak begitu. Maksudnya hidupnya susah, ngapain harus pedulin anjing punya mental wellness? Sebenarnya enggak juga sih, enggak berlebihan juga sebenarnya. Kalau di sekarang itu perkembangan orang yang suka dengan animal ya itu kan banyak. Jadi kebahagiaannya si anjingnya kan juga bikin ownernya bahagia juga. Begitu juga kalau ownernya bahagia dan enggak mental health-nya ownernya sehat, enggak akan menyiksa hewan kan. Begitu juga dengan hewannya. Hewan itu walaupun disiksa sebenarnya dia akan membuat ownernya itu happy. Tidak mau kalau saya sakit. Hewan itu kan seringnya sakit kalau sudah parah baru kita tahu kan. Waktu awal-awal mereka nggak akan ngasih tahu. Justru mungkin di detik-detik terakhir pun nggak akan ngasih tahu. Hewan akan selalu happy, gembira, exciting. Tapi kalau mereka benar-benar sudah terpuruk atau diam saja, berarti dia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Apakah kita tahu setelah mereka meninggal itu mereka kemana ya? Buat yang percaya sama kayak kita manusia ada tempat penantian. Tapi nggak ada heaven and hell dong? Saya nggak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Oke. Nah jadi pertanyaan terakhir dok. Jadi dokter ini kan kalau vet kan emang menyediakan pelayanan ya untuk dokter yang sakit. Apa dokter terbuka untuk melayani orang juga yang bawa binatangnya dokter ada menyediakan jasa tersebut juga? Enggak, saya kan hanya animal communicator. Jadi saya hanya komunikasi karena saya kode etiknya tidak boleh mengobatin hewan karena sertifikat saya kan bukan dokter hewan. Maksudnya tadi saya bilang saya mau bawa anjing saya ke dokter ada jasa tersebut ada jasa tersebut. Saya juga praktek di klinik Horai Rehabilitation and Holistic di Mampang setiap hari Sabtu. Selesainya saya by WA atau on call atau video call nggak apa-apa. Thank you so much loh dok. Ini menarik sekali podcast pertama kali kita kayak ngobrol kayak lupa ada kamera dan lain-lainnya ya. Kayaknya nggak dianggap. Iya nggak dianggap lah. Yang penting saya tahu anjing saya gimana kondisinya ya. Thank you so much dok. It's such a fun conversation today. Thank you.